mengikuti mata kuliah pemrograman database berbasis web di pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan variabel aritmatika dan pembuatan aplikasi atau istilahnya penanganan form. Cuman buat noy lo dek, ini lo file tak kirim. Mohon maaf, internet saya putus barusan ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membuat aplikasi kalkulator yang terakhir. Pertama kita akan menangani tentang penanganan form ya. Kalau sebelum saya lanjut, apakah Mas ada kesulitan ketika mengerjakan tugas yang kemarin? Lumayan bingung. Tapi bisa. Bingung apanya? Yang mengumpulkan tadi saya cek hanya sekitar 12 orang atau 13 orang. Tapi yang kelompok banyak yang mengumpulkan ya. Kalau yang individu masih beberapa orang. Apa yang bingung kemarin? Di materi saya itu di PowerPoint sudah saya jelaskan, di situ sudah yang saya share ke tadi ya, itu sudah ada step by stepnya. Bahkan skripnya itu sudah tinggal ganti saja ya. Skripnya sudah tinggal ganti saja, kalian tinggal kopas saja, nanti sudah bisa kalau itu. Kalau yang materi ini saya tidak ingin kalian kopas, langsung kalian mengetik ya. Jadi ngetik, jadi dari nol. Saya kasih screenshotnya saja. Kalau yang kemarin 1 sampai 2 kalian tinggal drag and drag, sudah jadi sebenarnya. Yang penting kalian mengerti alurnya ya. Langsung saya mulai ya. Penanganan form pada PHP. Nah, penanganan form pada PHP ini biasanya dipakai ketika kita membuat form login, biasanya form login, form apapun ya. Ketika paling umum itu form login ya. Nah ini kita bisa, kalau kemarin kan kita memakai indeks HTML dan HTML dan PHP ya, integrasi. Sekarang kita murni pakai PHP dengan memanfaatkan fungsi get dan post ya. Penanganan form pada PHP ini akan dijelaskan tentang bagaimana cara menangkap data yang diinput atau mengelola data inputan pada form. Ada dua metode yang digunakan untuk mengolah form, yaitu get dan post. Untuk contoh yaitu penggunaan get dan post,
silakan sediakan 2 buah file PHP ya. Jadi untuk mencobanya yaitu index.php dan tampil.php. Pada contoh ini kita akan membuat sebuah form penginputan nama, dan apabila form tersebut disubmit maka akan muncul nama yang diinputkan pada form itu. Pada file index.php kita jadikan sebagai form, dan pada file tampil kita jadikan sebagai file PHP yang bertugas untuk menangkap data inputan kemudian menampilkannya. Jadi ketika di index.php kita buat sebuah inputannya ya, inputannya. Nah, untuk menangkapnya, untuk menampilkannya yaitu dengan tampil PHP. Contoh penggunaan get pada form dan PHP, silakan perhatikan ini. Membuat penanganan form dengan metode get. Berikut ini adalah contoh penanganan form dengan metode get ya. Pertama, index.php. Index.php penanganan form dengan metode get ya. Di sini ada form method ya sama dengan get, action sama dengan tampil.php. Jadi dia di index.php dia memakai metode get ya. Terus action ya, tampil.php. Jadi dia menangkap tampil.php ini ya. Label masukkan nama ini untuk masukkan inputannya, masukkan usia ya. Terus kita buat tampil.php ya. Kita buat tampil.php. PHP ini ya. Ini untuk menampilkan perintah untuk menampilkan menangkap ya, menangkap si apa itu? Si nama ini, si inputan nama ya, get nama. Usia untuk menangkap inputan usia, form usia ya. Itu nama Anda ya. Nama Anda adalah nama ya, nama ya. Nama Anda akan muncul nama, ikut ini untuk enter, terus usia ya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ya. Output yang munculnya seperti ini. Localhost, nanti saya buat pertemuan 3 ini ya. Ibaratnya ya. Ini saya taruh di biasanya kalau di SAM itu localhost kan biasanya ada di httdoc kan ya, ditaruhnya di httdoc. Kalau ini sama seperti kemarin ya. Ini juga sama. Ini saya memanggilnya di foldernya ya. Foldernya namanya pertemuan ketiga. Oh maaf. Jadi yang pertama, masukkan nama Fulan, masukkan usia 27 ya. Dapat dilihat pada contoh tersebut untuk menggunakan metode get pada form tulisan get pada atribut method, pada tag form pembuka, dan pada atribut action tuliskan nama file PHP yang bertugas untuk mengelola atau menangkap data dari form tersebut ya. Dia nama Anda adalah, oh maaf ya, ini saya tadi ini Alimin ya, usia. Sebenarnya ini sambungannya dari ini, saya keliru anu tadi, keliru apa, kopas ya. Sebenarnya ini munculnya Fulan, usianya 27, bukan Alimin ya, maaf ya. Dia munculnya seperti ini sebenarnya, harusnya. Jadi dari pada hasil output nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di ini, cuma presentasi dulu ya, di praktiknya. Bisa dulu ya, bentar. Dari sini apa ada yang masih bingung? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Tidak. Tidak. Oh, ya. Ngerti, Pak. Saya lanjut ya.
Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini penanganan form dengan metode POS. Membuat penanganan form dengan metode POS sama saja dengan GET, hanya saja pada metode form digunakan POS bukan GET. Ya, dan untuk cara menangkap data yang dikirimkan dari form bermetode POS, gunakan POS. Contoh penggunaan metode POS pada PHP ini ya. Ini dia menggunakan POS. Sama ya, konsepnya sama, cuma dia menggunakan POS, maka akan muncul seperti ini. Lihat perbedaannya. Di sini kalau di GET tadi, ketika diklik OK ini ya, dia akan langsung tampil .php. Namun ketika di GET ya, di GET tadi dia akan muncul kan, munculnya dia menjadi banyak ini ya, banyak data, banyak panggilannya ini keluar semuanya, nama, semuanya keluar sama dengan ini sama. Tapi kalau ini langsung tampil .php langsung ya, jadi dia menangkapnya langsung. Nah, namun apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, ini ya kelebihan GET dan POS. Metode GET sangat tidak disarankan jika digunakan untuk membuat login, karena akan sangat tidak lucu jika username dan password yang diinputkan akan terlihat oleh URL browser ya. Jadi di URL browser tadi kan di GET dia akan keluar, kalau di POS kan tidak keluar. Metode GET lebih mudah digunakan untuk pengambilan atau penyimpanan data sementara yang dibutuhkan dalam logika pemrograman, karena lebih praktis dalam menyimpan data yang bersifat sementara ya. Jadi lebih mudah digunakan untuk penyimpanan sementara. Kalau metode POS digunakan untuk membuat login sangat cocok, karena membuat data yang diinputkan tidak terlihat ya, tidak terlihat ya. Jadi di URL browser dia tidak terlihat. Nah, tugas 1, buatlah project tentang penanganan form penggunaan GET dan POS. Bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada atau bisa dalam bentuk lain. Bisa kalian membuat login yang kemarin, bisa bebas. Saya nggak mengharuskan kalian, bisa mengikuti langkah-langkah saya tadi, nggak apa-apa. Yang pertama, ini tugas minggu depan ya, minggu depan. Jadi yang kemarin tugasnya nanti sampai jam 9 malam ya, minggu kemarin. Kalau minggu besok, minggu ini tugas ini, minggu besok sampai jam 9 malam pengumpulannya ya. Terus tugas 2 ini membuat kalkulator sederhana dengan PHP ya. Diasumsikan untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu tentang dasar-dasar PHP, contohnya seperti penanganan form, handling ya, dengan PHP seperti penanganan form dengan metode GET dan POS seperti tadi. Kemudian lagi yang terpenting lagi, pemahaman dasar tentang penggunaan operator aritmatika pada PHP. Jadi aritmatika ya, tambah, plus, bagi, kurang ya, itu ya. Berikut ini adalah beberapa file yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi kalkulator sederhana dengan PHP ini. Pertama, siapkan index.php, dan yang kedua style.css. Di dalam folder kalkulator buatlah file index.php dan style.css ya. CSS ini untuk desainnya ya. Di indeks PHP ya, ini ada HTML, membuat kalkulator sederhana dengan PHP. Baik, ini saya misalkan ya, serah kalian ikuti ini nggak apa-apa, ikuti ini di 26 lanjutannya ini ya, lanjutannya ini. Jadi ini lanjut. Di sini kita memasukkan ya, pertama pos hitung, pos bilangan 1, pos bilangan 2. Jadi inputannya ada berapa ini inputannya? Ada berapa ini inputannya? Ada yang tahu? Halo?
ada yang respon, inputannya ya bilangan 1, bilangan 2 ya, terus diproses, dihitung, keluar operasi yang namanya ini ya, operasi case tambah, kurang, kali, bagi ya. Jadi dia menangkap form ya dengan pos ya, memanfaatkan pos ya, form bilangan 1, form bilangan 2, form hitung, form operasi ya tuh. Terus ini style.css nya ya, tinggal ganti saja, tinggal ketik saja ya, jangan lupa titik komanya, jangan sampai salah. Nah, maka outputnya akan keluar seperti ini. Masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Terus di sini ada operasi aritmatika ya, tambah, plus, terus diklik hitung, maka akan keluar angkanya itu ya.